karena kami itu sekeluarga tuh sudah menganggap almarhum Abi itu udah kayak guru, seperti guru sendiri gitu. Masya Allah. Bahkan satu pun nggak ada yang berani ketika Abi berbicara tuh satu pun nggak ada yang berani memotong ataupun membantah, atau misalkan meskipun kita ada beda pendapat atau gimana tetap baik gitu, dalam artinya siap lah Abi gitu, siap Abi gitu. Ya, sampai itu ketika subuh di masjid itu, subuh di masjid itu kan kita jadi saksi di Penang itu. Bener. Itu udah bahasanya itu Abi itu sampai jarak ke masjid itu jadi sehari-hari itu saya baju Abi itu maunya jalan gitu masjid. Padahal udah dalam keadaan seperti itu tetap dipaksa. Dari rumah sakit ke masjid? Iya, ke masjid. Ketika dulu pernah juga dirawat di sini, Afin sakit. nggak pernah putus walaupun kakak sakit. Sakit. Kan dirawat di rumah sakit itu gimana caranya ke masjid? Kadang pakai mobil, kadang jalan. Bahkan sampai ketika sholat pun. Tapi sayang pas sudah akhir-akhir ini itu Kak Arifin pas sudah nggak boleh keluar lagi tetap melaksanakan sholat berjamaah, tapi dengan para ustadz, para teman-temannya, sahabatnya. Kita ada ruangan khusus di kamar itu dan Kak Arifin cuman gini mah, ketika di Penang itu awal-awal, ya, awalnya itu masih mungkin posisi kalau kita di posisi itu, kan Afin kita tuh udah nggak kuat lagi gitu. tuh. Tapi dipaksain tetap sampai dokter tuh bener-bener, udah bener-bener tegas gitu dokternya kan. Yang awalnya dokternya udah kalau Abi bilang udah berazam gitu. Nanti kalau Arifin ditanya di akhirat gimana udah berjanji kan begitu. Abi tuh suka begitu ngomong. Sampai dulu pernah dirawat tahun 2013 kalau nggak salah, pada 14 Afin DBD. Abi juga sakit, kita dirawat di kamar yang sama. Tapi sholat subuh pun Abi datang di masjid, Afin di rumah sakit nggak kuat Afin. Padahal sakit. Abi tuh infusnya dibawa ke masjid. Di sini ya kan sampai tanda tangan surat. Kalau ada apa-apa, dokter nggak mau bertanggung jawab. Kan di rumah sakit ada musola juga. Nggak mau, tapi di masjid. Infusnya dibawa, infusnya. Itu Kak Arifin infusnya itu jamaah nangis semua itu kan ngeliat infus dibawa. Itu saat terakhir Kak Arifin tetap nggak pernah putus di sunnah. Sholat tahajudnya lagi sakit kayak gitu tetap 11. Sholat duhanya tetap 12. Amar saksi kan? Sholat tarawehnya nak putus nggak Abi? Tetap sholat taraweh. Tetap jaga wudhu. Jadi setiap kamar itu, kamar-kamar pasien-pasien disedekahin semua susternya, OB-nya. Suster, OB yang masak. Sampai ya ada satu pasien non muslim yang penyakitnya sama dengan almarhum dan masih kecil. Di Penang itu dibantu biaya sama Abi. Dan sekarang sudah sama-sama wafat. Jadi Abi ikut mengunjungi mereka-mereka itu saja Oki sama Kak Yuni. Silaturahminya jalan juga antar pasien. Masya Allah. Apa dalam keadaan sakit ngunjungin ke kamar-kamar yang sakit kanker tapi. Sama gitu sama. Kankernya ada kanker ini kanker itu. Mama juga sampai ayah itu terharu ketika dibantu. Dia posting di sosial media begitu meskipun kita beda. Ayahnya dari pasien itu yang sakit kanker, yang sakit kanker itu. Kanker mata dia nah, kanker mata. Bahasanya kita selama ini menganggap ustadz ini begini, tapi ternyata apa yang dilihat di media tuh beda gitu. Meskipun kita beda pendapat begini. Foto bareng tuh sama mama diposting di media gitu. Iya. Seperti itulah, makanya nggak habis-habis kalau cerita Abi. Emang itu. Semangat banget mama kalau cerita Abi. Luar biasa. Aduh deh, ngomong apa juga di ini nih. Sosok suami yang luar biasa gitu, Masya Allah. Ntar dulu ya guys, nggak pernah nangis nih. Nangis tuh jarang banget ya. Pernah nggak ya nangis ya? Oh pernah sekali waktu adalah wawancara orang juga masalah kayak gini-gini juga terharu juga. Nah sekarang terharu lagi nih. Nih kan kalau nggak salah tuh kita pernah baca gini Jadi Ustadz itu ngasih tahu ke dokter yang di Penang itu aku akan wafat insya Allah 3 minggu lagi gitu ya. Itu ke Yuni bilangnya. Oh itu ke Yuni. Itu gimana sih caranya kok maksudnya tadi kan Ustadz kan apa tuh doa istikharah terus ini Alvin nikahnya sama Larissa nih saya mimpi begini. Itulah firasat orang soleh. Iya makanya kan itu kan biasanya begitu terjadi pada orang yang betul-betul derajatnya yang Masya Allah di hadapan Allah ya gitu. Jadi tapi itu benar sih berita itu. Benar. Jadi 3 minggu sebelum Kak Arifin wafat, itu Kak Yuni yang antar Kak Arifin ke sana. Ke Penang itu ya. Ya berminggu-minggu lah. Itu Kak Arifin masih ingat Kak Arifin pakai kursi roda ya. Kemudian Umi Yuni di samping Kak Arifin, ada saksi Ustadz Taufik ya. Di situ Kak Arifin bilang, "Sayang, 3 minggu lagi kita balik ke Indonesia ya." Ya. Tepat lagi ngomongnya 3 minggu lagi kita balik ke Indonesia sayang ya. Berarti kalau 3 minggu lagi 17 Ramadan ya. Itu Kak Yuni kita sedih tapi gimana? Tapi kakak sudah dalam keadaan almarhum. Itu bicara dalam keadaan sadar masih kursi roda tapi kakak sudah dalam keadaan almarhum. Itu waktu ngomong gitu
kita tersentuh sedih, pengen nangis tapi nggak nangis, berusaha tegar. Nggak mau nangis di depan beliau. Kita bilang insya Allah kakak sehat, Iya, paling itu pasti aja. gitu. Dan itu benar. Dan itu benar terbukti ya, Mbak ya. Apa yang Abi ngomong itu benar gitu. Benar. Kak Arifin tuh emang kayak gitu ya. Tapi sering kayak gitu. Sering, misalkan Kak Arifin ke pesantren nih, sayang nanti kakak dikuburkan di situ ya. Benar dikuburkan di situ. Masya Allah. Sayang, sebelum poligami nih, nanti ada adik di sini ya. Ternyata benar itu. Dan itu istiqoroh dulu kan. Itu istiqoroh dulu itu. Candanya Abi itu bener ya. Makanya mau bilang apa ya, Abi itu sosok yang luar biasa gitu. Apa yang Abi omongkan itu bukan main-main. Makanya kenapa Kak Yuni itu, Umi Yuni itu bisa merasakan gitu bahwa apa yang Kak Arifin bilang itu Umi ini ya ikut. Memang benar orang soleh kan memang seperti itu. Jadi nggak hanya pembicaraan sia-sia gitu. Tapi ini luar biasa sih, maksudnya banyak juga yang di luar sana bukan bermakna untuk menjelek-jelekan orang, enggak, tapi banyak juga yang di luar sana mengatakan, oh iya kalau beliau sih guru, iya, maksudnya misalnya ustadz-ustadz yang lain gitu ya Umi ya, ya kalau ini kalau suami saya guru, tapi gurunya untuk orang di rumah, enggak kan, banyak juga yang kayak gitu. Ada yang kok seperti itu. Kalau kita enggak, memang kita memang guru, karena guru buat kami semua. Dan ini nggak ada yang dibuat-buat gitu, karena bahkan Afin berani bersumpah demi Allah kalau Abi itu emang sosok guru yang bener-bener apa ya, mungkin kalau Afin lihat sosok tuh kiai lah buat kami keluarga. bener-bener guru gitu. Dari Abi, dari kita kecil sampai Abi wafat tuh kita bener-bener sama Abi tuh saking wibawanya gitu. Wibawa itu kan mesti dilihat dari perkataannya. Abi kalau sudah berbicara itu nggak akan dilanggar, kalau udah berjanji nggak akan dilanggar. Contoh komitmen tadi seperti 7 sunnah itu nggak dilanggar itu. Kucing, aku takut sama kucing. Nggak dilanggar sama sekali gitu. Suruh sana, jangan masuk kamar Pak. Sekarang kita ke Amar dulu deh sebelum kita mendengar lagi ini akhlak-akhlaknya Ustadz yang mudah-mudahan kita bisa bisa mencontoh ya teman-teman sekalian. Nah, kalau untuk Amar gimana? Amar ini kan Koki nggak tahu nih bagaimana Putra kedua, adik langsung. Maksudnya kedekatan Amar dengan Ustadz nih Koki nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas kalau Amar sendiri gimana? Ada nggak pesan-pesan khusus dari Abi untuk Amar gitu? Abi tuh setiap seminggu sekali itu suka ngumpulin kita semuanya. Seminggu sekali sama seluruh sama Mama, Umi, Bunda, sama Bang Alvin, Amar dan ada Amar yang lainnya. Suka ngumpulin dan Amar paling kangen itu. Apalagi Mama pasti paling kangen kalau Abi gini. Kalau masuk kamar terus manggil sayang. Nah, pasti gitu kan. Karena Kak Arifin itu, Abi itu sejak nikah dengan Kak Yuni itu nggak pernah panggil nama Yuni, pasti sayang. Iya. Dalam keadaan marah juga. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi Kalau apapun. marah? Ya, marah untuk kebaikan tetap sayang. Nggak pernah sekalipun itu. Panggil Yuni, panggil ibu, sama mama, nggak pernah. Panggilnya Jadi Abi kalau udah pulang, tetap. Abi kalau udah pulang dari tetap. masjid, Mama nih udah siap-siap nih. Oh, bentar lagi dipanggil Jadi harus, sayang. selalu tampil ini nih ya, tampil indah ya. Iya. Itu yang paling kangen sebenarnya. Makan bareng dan apalagi Amar tuh sama Abi itu sama-sama seneng olahraga pingpong. Jadi tenis meja itu paling kangen setiap pagi main pingpong sama Abi. Karena kalau mau sombong di sini nggak ada yang bisa ngalahin Amar waktu itu. Oh iya, Amar jago banget ya. Iya, Abi itu itu waktu pecinta itu. olahraga. Tapi cuma Abi yang bisa ngalahin. Masya Allah. Harta petualat cuma. Iya, insya Allah kangen banget sama Abi. Abi itu di depan kamera, di belakang kamera nggak ada bedanya. Nggak ada Sampai bedanya. orang lihat Abi itu. Mungkin kalau kita mungkin masih kadang beda palsu. gitu ya. Beda. Kita banyak. Kalau Kak Arifin Kalau nggak. kita masih banyak kurangnya, tapi kalau Abi tuh demi Allah, ini udah bodoh sama Allah ya. Jadi Kita tuh hipnotis ya. Kita bener-bener nggak ada bedanya gitu. kita Orang tuh makanya yang hipnotis deket sama yang Abi istri tuh. mendengarkan Kak menceramah apalagi. Padahal yang berpuluh-puluh tahun bersama, Iya. kan biasanya kan gini, udah tahu kan biasanya Udah gitu. tahu, enggak. Udah tahu gitu kan. Tapi Itu Abi kita di belakang ngerasain kamera, banget. di depan kamera sama. Dia pengen Nggak ada ngamalin. bedanya. Nggak ada bedanya. Abi kalau udah ngomong, Afin, Amar gini. Kita udah terhipnotis ngomong. Iya, Abi. Siap Abi, lah baik. Walaupun hati berat dan ternyata memang itu yang terbaik. Betul. Sebenarnya kita nggak mau pesantren, tapi karena Abi ngomong pesantren, oh ternyata gini, Iya. oh ternyata untuk ini, oh ternyata untuk ini. Apalagi kan di dunia entertain gitu kan. Di dunia entertain itu kan pasti kan kita kan bicara yang baik-baik aja di depan. Di belakang kita nggak tahu. Di belakang kan orang nggak tahu. Tapi kalau Abi tuh Enggak. depan belakang nggak ditutupin. Emang begitu orangnya. Nggak ada bedanya. Itu Abi kan bilang kalau nyebut dirinya Arifin itu tahajud begini. Itu benar-benar memang kayak begitu jalanin gitu. Arifin menjaga wudhu itu memang menjaga wudhu sampai di Penang udah sakit-sakit tetap berdiri sampai suster teriak-teriak. Ustad gitu sampai mau Tetap itu sih. udah bahasa itu udah tensi udah turun udah bahasa kalau misalkan udah
batas melewati batas udah pingsan gitu kan. Tapi Abi tetap paksain nggak mau gitu. Dan Makanya memang gitu. sebelum Abi wafat, Amr pernah usahanya seminggu nemenin Abi di rumah sakit sempat. Jadi Amr benar-benar Ngeliat. menyaksikan keseharian Abi. Ketika Abi batal wudhu kan namanya Abi sakit, kurang makan nggak bisa makan nasi. Makanan biskuit itu juga terpaksa. Ya, Abi capek tidur, batal wudhu lagi. Buang air, wudhu lagi. Itu Masya Allah. 1 jam Itu 7 kali wudhu. bolak-balik kuat. Kan Abi sama istirahat Kak aja, Yuni Bi. di Kadang sampai kita nih yang nggak berani Kita yang marah. nemenin mungkin capek. Iya, kita yang nggak berani apa-apa. Ayo, Abi please, Abi istirahat. Kalau kita ngomong Abi udah tayamum aja, apa nggak Abi nggak usah wudhu lah, Abi kan nanti aja udah, oh dimarahin pasti kita itu, kita nggak bisa itu, dimarahin pasti itu. Aku pun menyaksikan ketika setelah tarawih jamaah, Abi istirahat, Amr liatin Abi dari jam 9 sampai jam 3. Amr liatin aja Abi. Jam 9 pagi. Dari jam 9 malam sampai jam 3. 3 pagi. Amr Itu nggak ngapain bisa ngeliat yang maksudnya? lain. Amr nggak kuat ngeliat Abi. Kenapa? Ya Apa? abinya sholat Amr tahajud. nangis, Amr perhatiin sholat Abi. taraweh. Ketika Abi mau tidur, Abi gerak mulu. Masya Allah. Padahal itu waktu Abi tidur. Namun ketika jam 3 Abi bangun. Kayaknya Abi tahajud. tuh seperti berbicara dengan malaikat apa langsung gini-gini Abi. Abi berzikir itu Iya, maksudnya. iya berzikir nanti Itu emang- gini nggak apa-apa gitu. Masya Itu Allah. memang sosoknya. Subhanallah Abi Sampai itu. sebelum luar wafat biasa. itu kan tulisan terakhirnya yang Afin share di Instagram beli ke Allah kan. Iya. Gitu karena saya, Bilang, jangan saya hapus. rindu bertemu dengan Allah. Ini Itu bikin tulisan parah. terakhirnya itu. Iya. Nah, akhirnya setelah ditulis di papan itu Tulisan akhirnya terakhir di mana tuh? ada di Instagram papan, betul Afin Iya. papan Jadi kecil yang Abi bocor tuh tulis. kalau Iya. minta apa-apa ditulis, Oh, karena karena nggak bisa berbicara. Masya Dan di sebulan tulisan 2 bulan terakhir udah nggak bisa bicara kan ya? tulisan Enggak 2 bulan sayang. Oh, sebulan. Kira-kira 1 bulan itulah. tulisan Iya, terakhirnya satu bulan Rika Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Rindu Mungkin bertemu. karena Tulis. perasaan yang sudah Aktivitas seperti meledak-ledak, biasa. ingin berjumpa dengan Allah. Karena Abi selalu bilang Abi itu nggak takut mati gitu. Karena Abi selalu bilang gitu karena satu-satunya jalan bertemu dengan Allah kan dengan kematian. Makanya ditulis rindu bertemu Allah gitu. Aduh. bukan sedih. Kalau kau kini, ya Allah, nih amalnya belum banyak nih. Iya, makanya jangan kan kau kita juga. Kan. Kita tuh kadang kalau udah waktu tahajud tuh aduh, kayak udah pusing gitu. Kalau Abi itu mau balik Seneng. dari ceramah misalkan nih, mau saya di luar dari pagi Udah sampai siapin malam. bajunya. Malam itu misalkan pulang nyampe jam 1 malam. Ya udah jam 1 malam misalkan istirahat, bangun tetap setengah 3. Itu mandi saya. Tidur jam berapapun tetap bangun Itu setengah 3 mau gitu. sholat tahajud kakak tuh seperti memperangkat Mandi. dakwah mandi. Mandi Itu dulu. baju. Oh iya. Luar biasa. Itu Jadi- baju udah disiapin. Masya Sayang ini kakak besok mau tahajud ya, bajunya ini. Nanti sorbannya ini, kemudian pakai minyak wangi itu udah disiapin. Jadi besok kan tinggal pakai. Jadi memang mindset Jadi Abi kakak itu, beda. iya, Kalau udah misalnya disiapin. kita sholat nggak mandi, tapi Seneng kalau Abi kalau mau sholat Karena seneng. kayak ingin bertemu dengan Allah, itu masya Kayak Allah. kita mau syuting bajunya atau mau apa minyak gitu. wangi ini segala Iya. macam. Kayak mau pernah syuting atau Abi. mau apa tuh Maya? Enggak tahajud tuh enggak mandi tuh enggak pernah. Pasti Abi Dan wangi gitu kayak tahajud kan biasa kita kalau sholat sendiri ngapain sih pakai kaos, pakai sarung. Iya, Tapi iya, kalau Abi iya. tuh enggak. Nah gini seperti Kayak mau begini dakwah. pakai parfum bener-bener kayak ingin bertemu dengan Allah gitu bahas itu. Kayak dipersiapkan lah ini. Dan yang menariknya setiap tahajud di samping ada kain kafan. Masa? Iya, Iya, kain dia di kafan. kamar. Serius? Iya, ada kain kafan. Baru-baru Itu saat- Enggak, dari dulu. zaman Tujuannya Tujuannya untuk apa? Untuk supaya itu udah ada kain kafannya. Kan orang yang paling pintar, orang yang paling mempersiapkan. ini kayaknya bisa dipraktekin. Ini kayaknya nih saya dapat inspirasi untuk mempraktekkan taruh kain Iya, di kafan samping sebelah. kain kafan. Nah, Kata Amar tadi ya itu menarik banget bahwa ternyata tahajud bukan sekedar tahajud, tapi ya prepare semuanya dan juga Iya. tadi menarik banget tuh ada kain kafan di sebelah kain itu jadi kafan itu boleh nggak tuh takut dicontoh. dengan kematian. Iya benar. Kita kayak kapan Jadi takut dulu. orang yang takut sama mati, kalau Abi ini nyari-nyari, tapi nggak cari mati bedanya. Tapi rindu Mempersiapkan, banget sama kematian. mempersiapkan hidup. Itu Abi. Bukan cari mati beda ya, tapi rindu dengan kematian dalam arti karena satu-satunya bertemu dengan Allah ya dengan kematian itu. Ini pasti banyak yang nangis nih nanti nonton ini. Sebenarnya kalau ada Kak Oki udah nangis cuman Iya. Mama itu hebat Ustazah. Depan Jadi, orang nggak nangis sehari- bisa. Kalau kamu sehari- tuh tahan kok nangis nangis aja. Jadi sehari setelah Abi wafat, kan biasanya orang murung. Pastilah. Ini. Iya, benar. Ini Sebenarnya- besok pagi langsung olahraga. itu Wah, sebenarnya ini. untuk menghibur diri supaya Iya. mama nggak mau terpuruk. Pas naik kuda ambil nangis gitu. Iya. Karena dengan kita sedih seperti itu kan, iya khawatirnya nanti Iya, jadi gimana gitu. Mama itu aduh. Kadang kalau misalnya udah mama jangan nonton video Abi lagi kan. Iya, sedih lagi. itu kan sebulan-sebulan awal kan. Masuk ke situ, aduh mama jadi inget Abi dah. Ditonton Iya. videonya, mama jangan nonton dulu gitu. Jadi kan sekarang kan Amr kan nemenin mama. Kalau Bang Hafiz Tadinya ada- Alvin, Amr ada tinggal rumah sini, sendiri. ada rumah. Jadi kalau misalnya ini terus nonton video terus, Bapin datang dong ke sini, ini bilangin mama dong kesel banget nih. Nggak pernah.
saat rindu. itu kan dilihat-lihat terus videonya Itu. gitu karena kangen. Tapi rindu jadinya nangis. Iya. Sebenarnya sih masih nangis sih sebenarnya. iya. Sampai hari ini, Kadang-kadang aja sih, tapi nggak diperturutkan. Takutnya nanti. Beda dengan Alvin, kalau Alvin menangisnya gitu banyak. Bahkan ketika dengar kabar Abi wafat pun, Alvin tuh udah bahasanya kayak sepertinya udah dari sebulan lalu tuh udah ngomong terus ke Amar. Iya kan masih ngomong Amar. Kayak Mang Abi sebentar lagi harus dipersiapkan matang. Jadi bahkan Abi tuh udah ngomong pesan ke Alvin, nah kalau Abi wafat jangan baik-baik menangis. Itu pesan Abi. Jangan baik-baik menangis karena nanti insya Allah kan akan bertemu lagi. Jadi bener ketika Abi nangis tuh, ketika Abi wafat tuh Alvin tuh nggak apa ya bahasanya ya. Kalau udah jalan terbaik ya sudah begitu. Masya Allah. Dan ini memang kan jalan yang Abi rindukan kan jalan-jalan wafat seperti ini, wafat husnul khotimah kan. Gitu. Sampai ketika wafat kita kumpul di rumah di sini kan Alvin nggak di Penang ketika Abi wafat. Mama yang di Penang. Mama nelpon lalu menangis bilang ke Abi wafat, Alvin langsung kasih tahu ke Amar nangis. Nangis semua, Amar Alvin yang peluk gitu. Yang kuat. Di situ Alvin masih tegar itu, nggak nangis. Bahkan jamaah-jamaah itu sahabat-sahabat Abi di sini ya, satu lingkungan ini ke rumah semua nangis Alvin gimana? malah ini jadi bahasanya kayak Alvin yang kuatin mereka gitu. Kebalik. Padahal kebalik. Lucu. Bang yang kuat ya bang yang kuat bang. Ini udah. Jadi bahasa itu dalam artian kalau emang ini sudah jalan terbaik ya sudah. Alvin tuh menangis hanya di 2 momen sebenarnya. Momen ketika menyolati almarhum. Ketika pertama kali dibawa dari Penang Abi Yang itu. menyolati almarhum Alvin. Kita mengimami ganti-gantian. Amar di sini, Alvin di pesantren Sesuai sana. permintaan Abi, ganti-gantian. 2 kali di Masjid 2 kali. Azikra Gunung Sindur sama Oleh anaknya? Iya, diimami langsung sama Amar, Masya di Sindur Alvin. Nah di situ Alvin nangis tuh. Lalu momen terakhir nangis ketika mengazankan Abi sebelum dimakamkan. Di situ nangis. Udah terakhir udah nggak ada lagi nangis gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar udah udah dikuatkan dari jauh-jauh hari lah begitu. Dan pesan Abi memang seperti itu. Emang Kak Arifin sih sewaktu kakak tuh masih sehat, dia memang sering menasihati kita, memberikan ceramah tentang kematian tuh memang sering. Jadi dari awal-awal menikah juga kakak sering berbicara itu, mempersiapkan Iya, itu. dan Abi juga bilang kalau misalkan nangis itu berlebihan dan terlalu berlarut-larut, berarti dia nggak punya iman. Apa maksudnya nggak punya iman itu? Karena dia yakin kalau kehidupan hanya ada di dunia ini gitu. Karena nanti insya Allah kan bertemu kembali sudah. Gitu. Ya dan insya Allah ya dari situ kan banyak mimpi gitu ya, kita mimpi Kenangan ini indah. mimpi sampai ada satu ulama juga bermimpi pesan ke keluarga. Salah satunya adalah ada 4 pesan kalau nggak salah. Jadi Salah satu sang ulama ini bermimpi didatangi Abi. Didatangi Abi. Setelah 3 hari Abi wafat ya, Iya, Nak, ya? jangan nangis gitu. Keluarga tuh bilang jangan nangis gitu. Tolong sampaikan ke keluarga jangan nangis. Abi sudah Lalu bahagia. sampaikan pesan yang kedua, tolong Alvin jaga pesantren dan majelis, jaga yayasan. Bahasa itu di manajemen lah. Karena sebelum wafat, Abi wafat juga pesan ke Alvin di situ. Lalu ke Amar sekarang yang ke lapangan. Biasanya pesan Abi di situ tuh yang meneruskan untuk ke lapangan kayak misalkan keliling-keliling dakwah lah bahasa begitu lah. Kalau itu pesannya Abi begitu kan. Amar di dakwah. Iya, jadi kita ini sama ini Ustazah. Bagi Jadi tugas. kalau Bang Alvin orang belakang panggung, Amar orang panggungnya. Jadi kita saling ini dah. Alvin di panggung udahlah cukup lah awal nikah udah nggak Iya. mau lagi. Iya gitu. Amar kalau nggak ada Bang Alvin nggak bisa Pak. Ini sama-sama saling membackup. Masya Kalau Allah. ada orang Saling belakang panggung mendukung. nggak bisa Pak. Masya Allah. Nah itu kita udah dengar semua semua kebaikan-kebaikan Ustadz, Masya Allah, dan semua kenangan-kenangan tentang Ustadz. Tapi aku juga mau nanya ini hal yang juga penting karena banyak di luar sana yang masih menganggap tabu dan nggak mau dibicarain soal poligami misalnya. Nah itu penting karena kan tadi kita dengar sama-sama sampai hari ini bahwa ternyata rukun-rukun aja, baik-baik aja. Dan oke jadi mikir ya pantas aja nih bahwa Umi setuju, kemudian anak-anak juga setuju, oke-oke aja. Karena sosok dari Robi. Ustadznya sendiri, dari Ustadz Arifin Ilhan sendiri yang ternyata ya memang udah tahu ilmunya, memang akhlaknya sesuai dengan apa yang disampaikan, jadi akhirnya bisa berjalan poligami itu. Boleh dong kasih pesan-pesan nih mungkin terakhir ya untuk kita pada hari ini, kasih pesan-pesan karena kan di luar sana masih yang nggak mau gitu, takut nggak suka seperti itu. Bisa nggak dikasih sepatah dua patah kata, maksudnya supaya punya pandangan yang baik terhadap poligami. Adapun kalau yang tidak berhasil mungkin itu karena orangnya gitu, Ya, bukan karena poligaminya. Ya kalau Yuni lihat
mungkin yang takutkan wanita itu mengapa poligami mungkin di mana-mana ya. Satu, apabila suami menikah lagi itu yang berkurang kasih sayangnya, Iya. kemudian cintanya, perhatiannya, Iya. hartanya, kesetiaannya, kemudian perlakuannya, semua berkurang. Tapi kalau Kak Arifin tidak, malah semakin naik, semakin tinggi. Yang tadinya 100 kasih sayangnya jadi 200. Dan ini nggak dibuat-buat, karena kita Dan jadi itu saksinya dari hati, langsung. dari kasih sayangnya Biasanya kan bertambah. karena hal tabu ya yang harus dibicarakan Cintanya begitu. bertambah. Misalkan ketika menikah lagi biasanya kan wah yang dengan yang ini tuh lebih, lalu yang pertama Iya, ditinggalkan iya. begitu kan. Tapi kalau dengan justru Abi kebalik. lebih makin sayang sama yang dua pertama kali lipat. gitu, 2 kali lipat Makin gitu. Dan sayang 2 kali lipat. kita tuh ngelihat Karena gitu, Abi kita itu sampai heran gitu kok. kan, Kok bisa begitu ya? karena begitu, Abi itu punya ilmu saya. Iya, Masya Jadi menikah itu enggak, poligami itu enggak sembarangan ya. Janganlah berpoligami katakanlah orang yang ilmunya Jangan sedikit. poligami, ya, menikahnya bukan sembarangan apa dengan isi pertama saya juga gagal. Kemudian dia Iya, menikah iya, lagi. iya. Itu Nah, banyak, itu yang banyak salah. yang begitu Om. Iya, Jadi, iya, iya. Dan ada istiqorohnya apa ya? Ada Iya, istiqoroh benar. itu. Oh, ada. Ada Jadi- istiqoroh sampai jadi- mimpi 3 kali gitu kan. Buat dulu isi pertama itu seperti rumah tangga surga dulu. Masya Allah, Kemudian iya, dapat iya. surga-surga yang lain. Nah, jadi dari suami bagus, dulu, sudah, dari sudah. suami dulu, ilmunya harus cukup dulu. Dan Abi sangat menantang dengan dalam artian bahasanya Jadi itu. yang Jadi semakin dipaksakan begitu ya, dengan bahasa apa ya, dengan dalih syariat, dengan dalih Kemudian syariat nikah. lalu berpoligami tapi benar-benar ditinggalkan istri Jadi pertama. Itu sangat-sangat mengutuk poligami. perbuatan tersebut begitu. Benar. Jadi nggak main-main, poligami itu bukan syariat yang dipermainkan gitu. Itu nggak hal yang bukan main-main. Tapi lah semuanya bahasanya. istiqoroh ya, Nak ya. Semua dari hasil istiqoroh dan kami menjadi saksinya begitu. Bagaimana Abi itu- Anak-anak yang jawab. Demi Allah ini kan karena kan tadi kita bilang Abi Biasanya kan padahal harus depan ngomong. belakang depan belakang itu nggak ada Tuh, yang anak-anak aja yang ditutup-tutupi jawab tuh, Masya Allah. gitu. Iya. Ya bahkan jadi Abi itu emang sangat luar biasa. Bahkan kalau misalkan Abi ditanya apakah mengikuti jejak Abi enggak. Iya, jadi Bang Vin, Nggak tahu deh. Berat itu Karena aku merasa hari ini nggak tahu ya Vin, ke depannya ya Vin. Iya sebenarnya Afin gini ya, Abi itu selalu ngomong ke Afin kalau ditanya seperti itu jangan bilang Iya atau enggak, jangan bilang Karena kita enggak, nggak jangan tahu. jawab iya atau tidak, tapi jawab ya wallahu a'lam lah. Bahasanya kan kita nggak tahu jangan ke depannya gimana. Tapi kalau misalkan memang iya, ya pasti mengikuti jejak Abi. Dan jejak Abi adalah salah satunya adalah izin dari istri pertama. Kalau istri Iya. pertama nggak ngizinin nggak usah gitu. Karena banyak juga yang gini dan Alvin dan Amar banyak juga yang mengatakan terserah istri saya mau suka nggak suka itu kan Oh, itu salah. hak saya punya hak kan ada juga yang Abi begitu. sama sekali nggak begitu. Dan Abi kan Masya suka Allah. yang romantis gitu. Sangat. Sangat itu romantisnya. Bahkan ketika di Penang juga kan ada beberapa momen kita simpan nih gimana Abi masih lagi sakit-sakit sambil ngajak mama kayak joget-joget. Kayaknya suka ada banget, ada suka videonya begitu. nggak? Iya, ada. Ada video yang lagu UC itu. Lihat ada Itu videonya. seminggu sebelum nikah, Itu pelukan seminggu sebelum terakhir ya, wafat. Mbak? Iya, pelukan terakhir. Kak Arifin bilang sayang sini. Peluk. Ih, Jadi kayak pelukan. Habisnya kita pelukan. Kemudian yang ngambil kamera itu Ustadz Taufik. Tiba-tiba nyalain itu lagu UJ itu. Masya Allah. Lagu UJ ya? Iya, yang Bita dari surga tuh. Di situ Abi nggak bisa bicara, Boleh cuma nanti Abi ditayangin videonya. ingin apa Iya, ya? Seperti Yang ini, nih. ya, sedih banget ya. Nah, ini dia. Boleh. Iya, pokoknya ntar Dikirim suaranya boleh. Oh, dikirim. ntar Alvin kirim. Nih teman-teman lihat ya. Suaranya saya. Kirim aja. Tapi memang Ustadz sering begitu, maksudnya sering Memang seharian kakak memang romantis gitu. begitu. Kita emang sering joget-joget. Amar tahu sendiri Mama lah. tuh paling karena kalau dibilang Sam. Memang keseharian Kak Arifin kayak gitu. Jadi emang kadang di depan anak-anaknya pun manja gitu. Kadang Iya. Abi tidur di pangkuan mama Masya gitu. Allah. Yang bahasa itu kalau kita tuh kayak malu lah atau gimana gitu kan, bahkan di kalau misalkan apa udah merasakan juga yang menikah ya. Di belakang kamera pun atau nggak ada orang pun mau di pangkuan istri pun masih Iya. gimana gitu, tapi Abi tuh nggak begitu, bener-bener bagaimana
mencontohi bagaimana Rasul tuh romantis dengan Khadijah, Betul. gitulah. Gitu lah. Tapi kalau mengatasi rasa cemburunya itu gimana Ini banyak nih yang nonton yang yang Iya, karena tapi cemburu gitu gimana Itu cemburu relatif ya. Jadi Dan itu fitrah, iya hal yang fitrah. wajar. Tapi kadang-kadang gini, kita merasakan kan itu istrinya Abi gitu. Kecuali bukan istrinya Abi. Jadi saya merasakan itu haknya dia gitu. Ya udah. Ya udah, itu sudah haknya dia sebagai istrinya Abi dan sudah takdir Allah ya. Cemburu tapi mikirin lagi kan itu udah istrinya Abi. Jadi Itu adikku. insya Allah sih alhamdulillah nggak masalah gitu. Semuanya seperti itu, adik-adik juga kayak gitu ya. Malah yang pada main ke sini juga kita bareng-barengan. Asik-asik aja. Masya Allah. Nah ini terakhir dari Umi, dari Alvin, dari Amar. Mungkin ada ada pesan-pesan untuk yang nonton pada hari ini atau mungkin nasihat-nasihat atau mungkin apa-apalah yang mau disampaikan Karena ini tayangan pasti yakin sih orang-orang terinspirasi untuk mengikuti akhlaknya dari Ustadz ya. Mungkin Umi ada pesan-pesan silakan. Yang nontonnya ini banyak mungkin ya dari mulai yang tua yang muda. Mungkin butuh anak-anak aja kali ya. Mungkin semua orang tua baik itu mamah ya, mamahnya anak-anak semua ingin mendambakan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh ya, menjadi anak yang beriman, menjadi anak yang bertakwa, akhlak mulia, menghidupkan 7 sunnah ya. Semua orang tua mungkin inginkan itu. Mungkin hanya itu ya. Ingin menjadi anak yang lebih baik lagi untuk orang tuanya, kemudian untuk Allah juga gitu. Ya, 7 sunnah dari Ustadz Arifin Ilham. Tapi kalau mau anak-anaknya soleh, orang tuanya harus soleh juga. Anak-anak nyantau orang tua. Oke, dari Alvin, silakan Vin. Kalau Alvin sih mungkin hanya butuh doa ya, karena kan bahasanya sebagai anak pertama memegang tanggung jawab yang besar. Itu jadi sebenarnya nggak bisa beri nasihat, cuma minta doanya juga. Bahkan bisa seperti almarhum, karena Alvin masih banyak sekali kekurangannya, keistiqomahannya masih jauh sekali di bawah Abi gitu. Jadi jangan sampai ada pandangan-pandangan kalau wah berarti istrinya atau anaknya ini sama seperti ini gitu. Padahal kita ini masih banyak butuh sekali nasihat, butuh masukan dan butuh doa. Kurang lebih seperti itulah. Apalagi kan sekarang memegang tanggung jawab yang sangat besar gitu. Jadi mohon doanya begitu untuk keluarga lah. Semoga ditabahkan gitu kan, dan minta ditambahkan. Penting cicinya. Ya, dan minta doa juga untuk majelis Azikro. Semoga meskipun sekarang sosok murabi sudah tidak ada, pendiri sudah tidak ada, tapi masih terus berjalan, bahkan kalau bisa lebih dari dulu, dan itu pasti akan sangat senang. Iya, jadi Alvin udah nggak mau balik-balik ke dunia hiburan lagi ya, Vin? Sebenarnya Alvin nggak bisa memastikan itu ya, gitu. Padahal Cuma Alvin good looking kan. Amari lucu ya. Jadi memang kalau misalkan sesekali nggak masalah ya, dan mungkin kalau misalkan harus jauh-jauh syuting gitu tuh nggak mau lagi. Mungkin kalau misalkan seperti Kauki datang ke Azikro, kita masih masih oke lah. Cuman kalau harus ke studio, harus ini sampai crowded banget tuh jadwalnya kan, Alvin dulu begitu seminggu full gitu tuh udah nggak bisa lagi deh udah. Tapi emang yang menarik Ustazah, kalau misalnya Amar melihat Bang Alvin mimpin rapat, mimpin manajemen, Amar tuh kayak merasa Bang Alvin tuh dilahirkan untuk ini. Iya, Masya Allah, iya Emang beliau tawadu banget, tapi ketika beliau udah di luar, udah di masjid, mikir gitu. Masya Allah, Alvin bisa memimpin Apa, rapat he became a dengan leader. begitu banyak begitu banyak para ustadz yang Masya emang Allah, suka gitu dia lah. Masya Allah, Jadi Masya Allah. manajemen di bawah putusan dia Alvin Emang semua. begitu. Sampai hebat, subhanallah. Anak-anak ini Masya Allah. Kan Alvin sudah 21 ya, Vin ya? Satu sayangnya. Sementara yang Alvin Pikirannya 31 lah ya. yang Alvin pimpin itu satu-satu umurnya udah Iya benar. Masya Allah. Udah di atas 30-40 semua. Makanya memang ada hikmahnya menikah di usia muda itu. Kan dari hasil istiqoroh itu kan, di saat kita semua nggak percaya, bahkan Alvin pun nggak percaya kalau Alvin harus menikah di usia itu. Tapi hikmahnya tuh dari pernikahan itu kan banyak sekali pelajaran-pelajaran diambil. Makanya ketika Abi sudah wafat dan ada tanggung jawab yang besar, meskipun belum siap sepenuhnya, tapi ada bekal yang bisa dibawa. Masya Allah. Oke, dari Amar. Dari Amar. Terakhir Mar. Mungkin satu lagi kalau untuk Amar, tolong carikan secepatnya. Amar sekarang umurnya berapa Mar? Amar umur 19. 19 Dan tahun. tahun ini 20 insya Allah. Pemikiran dan nafsu 25 gitu. Oh, Abang Amar udah mau menikah, mengikuti jejak Bang Alvin. Jadi yang ya? mau silahkan kirim CV-nya langsung. Jadi masuk aja. Apa kriterianya Mar? Kriterianya apa Mar? Harus apa Yang gitu? penting wanita. Katanya Ya, kalau di spesifik. belakang, ke belakang penting bisa masak sambel gitu ya. Yang penting wanita.
Soalnya banyak Spesifik dong, Soalnya Amar. banyak yang cantik kayak cowok tapi. Waduh. Oh iya. Tapi yang spesifik yang Amar pengen. Kalau yang Amar pengen ya, Yang bisa jago masak. masak lah. Ya lah. Itu apa lagi ya dicari jago masak. Jago masak. Jago masak, jago mijit ya itu. Nah itu kita doain aja ya supaya Amar katanya pengen nikah muda ya, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya di waktu yang tepat. Intinya Insya Allah. pas siap lah. Soalnya Ya kan di waktu yang tepat Mar. Iya. Insya Allah kan. Tapi kalau Alvin lihat sih kayak tahun depan. Amin. Oh nih Alvin udah mulai bisa ini nih. Cenayang Kita lihat lah, kita udah lihat gitu. Dia lama-lama panas gitu setiap jalan keluar, misalkan saya sama istri ngajak, dia sendiri kayak nyamuk aja udah, aduh kasihin tuh. Amar tuh kalau ikut Bang Alvin udah jadi supir, bawa tas, udah tukang foto, udah nggak ada lain. Ya udah kita doain Amar yang terbaik aja buat Amar. Langsung aja yang mau taruh langsung di IG-nya. Mas, kirimnya kepada Kak Adikro. Oh IG-nya Amar. Kirim CV ya, kasih email sini email ya. Emailnya di Lewat sini. DM kan DM yang baca Amar ya, bukan orang lain kan Mar? Iya, bukan. Ya. Bukan. Selain langsung CV banyak. Karena ada admin. Oke deh, itu juga itulah pembicaraan kita dengan keluarga Ustadz almarhum Arifin Ilham, dan alhamdulillah kita dapat banyak banget pelajaran, mulai dari yang haru-haru sampai yang ketawa-tawa, sampai yang sampai yang ngerasa wah luar biasa nih tanggung jawab para keluarga ini untuk meneruskan perjuangan dari Ustadz ya, perjuangan dakwah khususnya. Kita doain semoga Umi Yuni dan istri-istri Ustadz yang lainnya semuanya dalam keadaan yang sehat, keluarga selalu rukun, sakinah mawaddah warahmah insyaallah, dan Alvin diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa terus memimpin Majelis Adzikro, memimpin yayasan, memimpin pesantren insyaallah ya Vin, dan juga untuk Amar mudah-mudahan. Tapi Amar kalau nikah undang kau Oki dong. Harus. Ya Amar ya. Harus. Ini nikahnya di sini ya. Nanti Oki datang lagi insyaallah. Amin. Doain yang terbaik untuk mereka, dan semoga teman-teman terinspirasi dengan tayangan kali ini. Terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih Alvin, Amar. Kita ketemu di vlog-vlog berikutnya. Komen di bawah mau dengerin inspirasi dari siapa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.